Yo, kali ini saya mau ngasih rekomendasi anime ecchi dengan tokoh perempuan kawaii berambut pink. Rambut ya, rambut. Siapa sih yang nggak tahu anime ecchi? Kalau nggak tahu silahkan close sekarang. Mungkin nggak cocok buat kamu yang masih di bawah umur. Oke, langsung aja. Anime pertama adalah Hagure Yusa no Aesthetica. Anime ini dirilis pada tahun 2012, menceritakan tentang pahlawan yang dipanggil ke dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan ini bernama Osawa Akatsuki. Setelah pahlawan ini berhasil mengalahkan Raja Iblis menitipkan anaknya bernama Miu kepada sang pahlawan agar dia dapat dilindungi dan merahasiakan identitas Miu. Sang pahlawan pun menuruti permintaan terakhir Raja Iblis tersebut dan membawa Miu bersamanya. 2. Zero no Tsukaima. Anime ini dirilis pada tahun 2006, menceritakan tentang seorang gadis penyihir di sekolah sihir bernama Louis, atau julukannya Louis si Payah, karena catatan keberhasilan sihirnya adalah 0. Tiba saatnya pemanggilan familiar. Saat Louis memanggil familiar atau hewan peliharaan sihirnya, yang muncul bukanlah hewan kuat seperti naga atau monster-monster lainnya, melainkan seorang pemuda Jepang bernama Hiraga Saito. Dari sinilah perjalanan Louis dan Saito dimulai. Anime ini memiliki 4 season, cukup panjang. 3. Sora no Otoshimono. Anime ini rilis pada tahun 2009, menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Tomoki Sakurai yang otaknya mesum. Suatu hari, dari atap rumahnya terjatuh seorang malaikat cantik dengan sayap putih. Pas jatuh, bulu sayapnya berantakan langsung. Bus. Sejak hari itu, kehidupannya berubah. Pertarungan antar malaikat tidak bisa dihindari lagi. Hari demi hari dia lalui sampai akhirnya dia dapat menjinakkan banyak malaikat. Malaikatnya perempuan semua ya. Surga sebelum mati. Anime ini memiliki 2 season. 4. Gakuen Toshi Asterix. Anime ini rilis pada tahun 2006, menceritakan tentang Amagiri Ayato yang mencari kakak perempuannya di sebuah akademi sihir bernama Rika atau biasa disebut Asterix. Akademi ini adalah sebuah panggung pertarungan antar penyihir. Awalnya dia bertemu dengan gadis tsundere bernama Julis. Mereka pun berduel, namun akhirnya Ayato menang dan Julis pun menjadi rekan sekamarnya Ayato. Tuh, jadi partner-partneran di sini. Anime ini memiliki 2 season dan masih belum selesai sih. Kalau mau ditonton enak sih pokoknya. 5. To Love Ru. Anime ini rilis pada tahun 2008, menceritakan tentang Yukirito yang jatuh cinta pada temannya bernama Haruna Sairenji. Namun suatu hari, saat Rito sedang mandi, di kamar mandi tiba-tiba sosok gadis cantik berambut pink dengan keadaan telanjang muncul di depannya. Secara tidak langsung, Rito pun memegang opainya. Gadis itu bernama Lala. Lala adalah putri dari kerajaan planet di luar angkasa, dan saat Rito memegang opainya, di tempat asalnya, itu adalah sebuah lamaran. Karena Lala tidak ingin kembali ke planet asalnya, akhirnya Lala mengatakan pada ayahnya kalau Rito adalah tunangan dan laki-laki yang dia pilih. Secara keseluruhan, anime ini memiliki 4 season, dan anime ini memiliki mode telanjang paling banyak. Dan yang terakhir, nomor 6, Rosario to Vampire. Anime ini rilis pada tahun 2008 dan anime ini yang paling saya suka karena karakternya paling cocok lah buat saya. Jadi bagus lah, cantik gitu. Anime ini menceritakan tentang siswa bernama Sukune Aono yang memiliki nilai yang sangat buruk di sekolahnya. Dia gagal mengikuti ujian masuk SMA yang dia inginkan. Sampai akhirnya ayahnya memungut kertas pendaftaran ke suatu SMA. Sukune mendaftar ke SMA tersebut. Setibanya di sana, Sukune tertabrak seorang gadis cantik yang menaiki sepeda. Gadis itu mengaku anemia, kurang darah. Sukune yang tertabrak
sedikit mengeluarkan darah, dan saat gadis itu mencium bau darah Tsukune, secara langsung gadis itu mencium lehernya Tsukune. Tunggu dulu. Menggigit lehernya Tsukune. Ya, gadis ini adalah Moka si vampir. Moka ya, namanya Moka. Sekolah yang dituju Tsukune adalah sekolah para monster. Monster memakan manusia. Jadi kalau Tsukune ketahuan dia adalah manusia, maka dia akan tamat. Tsukune berpikir untuk kembali ke rumahnya, jadi nggak mau sekolah di situ. Namun betapa kagetnya dia ketika ponsel yang dia bawa itu tidak bisa digunakan, dan bus untuk pulang pun, kendaraan untuk pulangnya hanya ada 1 bulan 1 kali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk tonton aja. Anime ini punya 2 season juga, dan di akhir nanti Tsukune bakalan bagus lah pokoknya. Nonton aja. Oke, bye-bye, mata imashou.